遠慮なく行かせていただきます。 Hai teman-teman sekalian, gimana kabarnya? Mimin berharap teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat. Dan pada episode kali ini, Anul Story akan membawakan alur cerita dari serial anime Isekai 2024 yang berjudul Tenseki Zoku Kantei Skill Denaria Garo. Di anime ini menceritakan sang MC yang terlahir kembali sebagai Ars Loven. Dia merupakan anak bangsawan dari penguasa wilayah kecil bernama Rembak. Meskipun tak memiliki bakat sihir ataupun fisik yang kuat, namun Ars memiliki kemampuan penilaian. Kemampuan ini membuat Ars dapat menilai kemampuan seseorang hanya dengan melihatnya saja. Demi mempertahankan wilayah kecilnya, Ars akan merekrut manusia-manusia terkuat untuk menghadapi perang besar di masa depan. Nah, daripada penasaran gimana kelanjutannya, mending langsung saja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, Mimin meminta untuk subscribe dan dukung channel ini, agar Mimin selalu semangat menceritakan alur cerita anime yang menarik untuk kalian tonton. Scene diawali saat narator menjelaskan tentang benua Summerford. Diketahui jika dulunya benua ini dikuasai 7 negara, lalu ke-6 kerajaan tersebut dilahap oleh kerajaan Ansel dan berganti nama menjadi Kekaisaran Summerford. Scene lalu berpindah di tahun 212 sejarah Summerford. Terlihat sang MC bernama Ars Loven memanggil kedua adiknya yang bernama Chris dan Ren untuk memberikan penghormatan terakhir ke ayahnya yang telah meninggal. Setelah meneteskan air matanya, Ars lalu mendeklarasikan jika ia sekarang adalah kepala keluarga Loven. Scene kemudian berpindah di saat Ars masih menjadi pekerja kantoran. Setelah selesai bekerja, terlihat Ars memainkan game sampai larut malam. Dan pada keesokan harinya, dia secara tiba-tiba terkena serangan jantung dan langsung meninggal. Namun sesaat kemudian, Ars yang terlahir kembali di Isekai menganggap jika ia sedang berada di rumah sakit dan dirawat oleh suster yang ternyata ibunya. Dan saat ia melihat Doge terbang berada di atasnya, sontak hal itu membuat Ars merasa terkejut. Tak lama kemudian seorang pelayan pun datang dan memperlihatkan cermin ke arah Ars Loven. Diketahui jika Ars Loven lahir di tahun 200 sejarah Summerford, bertempat di Rambak provinsi Mesian. Scene lalu berpindah ke 3 tahun kemudian. Melihat Ars yang bisa membaca serta menulis, di usianya yang masih 3 tahun tentu saja pelayan itu merasa heran. Dan setelah lama berada di sini, Ars pun mengetahui sedikit banyak mengenai dunianya. Mulai dari tempat kelahirannya berada di Kekaisaran Summerford, serta dunia ini yang memiliki teknologi bernama sihir. Ars selalu menceritakan jika ia lahir di keluarga bangsawan Loven yang memerintah wilayah kecil bernama Rambak. Dia juga berada di rumah yang sangat luas seperti kastel dan memiliki banyak pelayan. Tak hanya itu, Ars diketahui juga mempunyai kekuatan yang tak dimiliki orang lain. Setelah pergi ke tempat latihan para prajuritnya, Ars pun memperlihatkan satu kekuatan yang sangat unik. Dan ternyata Ars memiliki skill penilaian. Skill ini membuatnya mengetahui nilai atau bakat yang ada di diri seseorang. Dan saat dia menggunakan skillnya ke salah satu prajurit yang bernama Millet, Ars pun mengetahui jika dia memiliki bakat memanah. Oleh karena itu, dia lalu merekomendasikannya untuk menggunakan panah. Awalnya Millet menolak karena panah ialah senjata yang payah. Namun saat melihat tuan muda bersikeras agar ia mencobanya, Millet pun tak punya pilihan lain meski ia belum pernah memakai panah sekalipun. Dan sesaat kemudian hal mengejutkan pun terjadi. Melihat hal itu tentu saja mereka tak percaya dan menganggap jika hal ini adalah sebuah kebetulan. Namun saat Millet mencobanya lagi, panahnya lagi-lagi tepat sasaran. Tak hanya sekali, bahkan Millet mampu memanah tepat sasaran beberapa kali. Melihat bakat yang dimiliki Millet, teman-temannya pun langsung memintanya untuk menjadi pemanah. Karena jujur kemampuan tombaknya sangatlah payah. Merasa penasaran, mereka pun menanyakan mengapa Ars mengetahui jika Millet memiliki bakat memanah. Karena tak ingin memberitahukan kemampuannya, Ars pun menjawab jika ia menggunakan firasat. Meski dapat menilai bakat orang lain, namun sayangnya di sini Ars tak bisa menilai dirinya sendiri. Saat makan malam, ayah yang bernama Raven mengetahui jika Ars menyadari bakat yang dimiliki Millet. Dan ternyata Ars takut dengan ayahnya karena memiliki tampang seperti sedang marah. Ars selalu menggunakan kemampuannya dan mengetahui jika sang ayah memiliki nilai di atas rata-rata. Meski berasal dari petani, namun ayahnya bisa menjadi bangsawan karena memiliki kekuatan dan keberanian. Bahkan dengan keberaniannya, dia bisa mengatur 10 pasukan sendirian. Sang ayah lalu meminta Ars untuk mengasah kemampuan firasatnya karena suatu saat dia akan menjadi pemimpin. Sang ayah menyuruh Ars melakukan hal itu karena kekuatan untuk mengetahui bakat seseorang adalah salah satu hal yang penting bagi seorang pemimpin. Mendengar hal itu, tentu saja sang MC mengiyakannya. Ia pun menyadari jika suatu saat dirinya akan menjadi seorang pemimpin.
Dan sejak saat itu, Ars mulai mempelajari mengenai negeri ini. Dia pun merasa jika masa depannya tak akan cerah karena pemerintah Kekaisaran Summerford sangatlah korup. Hal itu pun mengakibatkan pemberontakan para petani di berbagai wilayah. Dan untuk menumpas pemberontakan, bangsawan di tiap wilayah pun memperkuat otonominya. Namun meski begitu negeri ini tetap bobrok. Apabila terus begini maka Kekaisaran Summerford akan runtuh dan akan muncul perang besar di kemudian hari. Dan jika hal itu terjadi, maka Ars pun harus memimpin pasukan di wilayahnya. Awalnya Ars merasa ragu jika ia bisa melindungi rakyatnya. Namun karena memiliki keinginan untuk melindungi mereka, jadi Ars pun memiliki rencana akan merekrut orang-orang yang memiliki kemampuan overpower sebagai bagian dari pasukannya. Dengan bermodalkan kekuatan penilaiannya, Ars pun mulai mencari orang-orang tersebut di wilayahnya. Namun setelah lama mencari sampai membuat matanya lelah, Ars sama sekali tak menemukan orang yang berbakat sama sekali. Namun tak lama kemudian, ia melihat seorang pria gelandangan yang diusir oleh pemilik rumah. Ars pun menyadari jika ia belum pernah melihatnya di sekitar sini. Diketahui jika pria itu dari ras Marka. Ras tersebut ialah orang-orang dari luar Summerford. Mereka sering dijadikan budak hingga membuat orang-orang tak menginginkan keberadaannya. Karena merasa kasihan, Ars selalu memberikan roti ke gelandangan tersebut. Perbuatan Ars itu pun menjadi bahan perhatian bagi warga yang ada di sekitarnya. Terlihat gelandangan itu berterima kasih kepada Ars. Namun secara tiba-tiba diketahui jika pria itu bernama Ritz Moses. Melihat statistik kemampuannya yang begitu sempurna, tentu saja Ars merasa terkejut dibuatnya. Bahkan Ars menganggap jika Ritz dapat menyaingi Oda Nobunaga. Mengetahui bakat yang menakutkan itu, tentu saja Ars tak membiarkannya pergi begitu saja dan langsung meminta Ritz untuk menjadi pengikutnya. Diketahui jika Ars berencana mengumpulkan orang-orang unggulan dan memperkuat wilayahnya. Ars selalu memberitahukan jika dirinya ialah putra dari pemimpin dari wilayah ini. Tak hanya itu, dia juga menunjukkan lambang keluarga Loven di bajunya. Mendengar perkataan Ars barusan, tentu saja Ritz merasa heran karena sang MC berpendapat jika dirinya memiliki bakat padahal baru pertama kali bertemu. Namun karena tak ingin merepotkan Ars dan tak ingin ia dicap buruk karena membawa ras marka seperti dirinya, jadi Ritz pun menolak permintaan sang MC. Ars yang belum menyerah karena mungkin saja ia tak mungkin lagi bertemu orang dengan status sebagus itu, jadi dia pun akan berusaha menghentikannya saat ini juga. Dan saat mendengar suara perut keloncongan dari pria itu, Ars pun mempunyai rencana dan berkata jika di rumahnya memiliki chef hebat yang dapat membuat makanan dengan sangat lezat, mulai dari steak, semur hingga kue. Dan pada akhirnya, namun sayangnya setelah sampai di kastel, Ritz malah dihidangkan makanan yang biasa saja. Tak seperti Ars yang mendapatkan hidangan berbagai macam. Pelayan itu pun beralasan jika ia tak bisa memberi hidangan yang sama dengan tuannya. Tak hanya itu, mereka malah memintanya untuk segera pergi setelah memakan hidangan tersebut. Melihat diskriminasi mereka terhadap ras marka, Ars selalu memberikan hidangannya kepada Ritz. Dengan wajah kesal, dia pun berkata jika Ritz ialah tamu pentingnya. Mendengar hal itu, para pelayan pun meminta maaf dan akan membawa hidangan yang sama dengan tuannya. Tak lama kemudian, terlihat Ritz makan dengan sangat lahapnya. Ars selalu menanyakan mengapa ia bisa sampai di wilayah ini. Dan ternyata Ritz ialah tentara bayaran. Setelah banyak rekan-rekannya mati, yang membuat tentara bayarannya dibubarkan, hal itu membuatnya pergi tanpa arah. Dan akhirnya ia tiba di tempat ini. Ars selalu menanyakan mengapa ia tak bergabung dengan pasukan tentara bayaran yang lain. Namun Ritz merasa hal itu mustahil, karena mereka tak mungkin merekrut anak tanpa kredibilitas seperti dirinya. Berbeda dengan pasukan sebelumnya, karena ia telah bergabung sejak dari kecil. Singkat waktu, mendengar pelayannya akan mengantarkan Ritz pergi, Ars pun langsung menolaknya, karena ia akan menjadikan Ritz sebagai pengikutnya. Mendengar hal itu, tentu saja si pelayan merasa sangat terkejut, dan pada akhirnya, mereka berdua pun menghadap sang ayah. Mendengar apa yang telah terjadi, Raven pun menekankan jika ia tak bisa menerimanya, karena tak pernah ada yang menjadikan ras marka sebagai pengikut. Mendengar hal itu, tentu saja Ars akan mempertahankannya. Dia pun menjelaskan jika Ritz memiliki bakat yang besar, dan jika menolak menjadikan Ritz sebagai pengikut, maka mereka akan sangat dirugikan. Namun karena sang ayah beranggapan jika ras marka jauh terbelakang dibandingkan ras Summerford, jadi dia pun merasa jika Ritz tak mungkin memiliki bakat. Namun saat mendengar jika Ars memiliki firasat sama seperti kasus Milad sebelumnya, terlebih lagi dia sangat bersikeras, jadi sang ayah pun akan menguji bakatnya. Dan jika terbukti maka dia akan merekrutnya menjadi prajurit. Mendengar hal itu, tentu saja Ars merasa senang. Namun
Namun saat mendengar jika ujiannya akan melakukan simulasi bertarung dengan sang ayah, tentu saja Ars merasa ragu karena Reds masih 14 tahun. Ditambah lagi sang ayah memiliki bakat bertarung yang alami. Beruntung sang ayah akan memberinya keringanan dan tak akan bertarung dengan serius. Mendengar hal itu, tentu saja Ars merasa senang karena masih ada harapan. Setelah Reds tak keberatan, mereka pun akan berpindah ke tempat arena latihan. Namun sebelum itu, Reds menanyakan mengapa Ars ingin Rasa Marka menjadi pengikutnya. Dia pun berburuk sangka jika sang MC melakukan hal ini karena merasa kasihan kepadanya. Mendengar hal itu membuat Ars merasa jika Reds tak ingin menjadi pengikut keluarga Loven. Dan ternyata pemikiran sang MC salah besar karena Reds sangat senang dengan tawarannya. Namun dia masih tak percaya karena penawaran ini sangat bagus baginya. Terlebih lagi Rasa Marka sangat dikucilkan oleh orang-orang. Ars selalu berkata jika suatu hari nanti ia akan menjadi pemimpin di wilayah ini. Dan saat itu tiba Ars ingin dia membantunya. Mendengar hal itu Reds pun tersentuh dan akan berusaha semaksimal mungkin. Kemunculan Rasa Marka di tempat latihan tentu saja membuatnya menjadi pusat perhatian. Dan tak lama setelah itu Raven lalu memberitahukan peraturannya. Diketahui jika Reds bisa mengenainya sebelum jam pasir itu habis, maka ia bisa menang. Setelah itu pertarungan mereka pun dimulai. Terlihat Reds merasa kesulitan karena Raven sangat cepat dan juga kuat. Bahkan Ars pun beranggapan jika sang ayah terlalu kuat bagi Reds. Namun ternyata pertarungan itu membuat para prajurit tak percaya karena Reds bisa menahan serangan Raven dan tak mundur selangkah pun. Terlebih lagi Raven sangat serius kali ini. Namun meski begitu, tetap saja ia tak bisa menyentuh ahli pedang nomor 1 di negeri ini. Setelah terkena serangan, Reds selalu mengingat perkataan Ars sebelumnya. Setelah itu dia pun mulai semangat dan akan maju dengan segenap kekuatannya. Bahkan raut wajah Reds berubah hingga membuat Ars terkejut. Dan sesaat kemudian melihat hal itu, tentu saja mereka semua terkejut. Tak hanya itu, bahkan serangan Reds barusan mengenai Raven. Hal itu pun membuat Reds memenangkan duel dan akan menjadi prajurit rambek. Kemenangan itu juga membuat sang MC sangat senang. Bahkan Raven pun sampai memujinya karena ia mungkin saja akan menjadi ahli pedang nomor 1 di masa depan. Tak hanya memuji Reds, bahkan Raven juga memuji Ars tinggi langit perihal skill penilaiannya. Sang ayah pun berkata jika anaknya kelak akan menjadi kaisar. Namun ternyata ucapan sang ayah barusan hanya bercanda karena tak mungkin wilayah kecil seperti ini bisa menjadi kaisar. Kemenangan ini juga membuat para prajurit memuji Reds dan menghilangkan diskriminasi mereka terhadap ras mereka. Setelah itu, terlihat Reds berganti pakaian karena ia juga diperkerjakan sebagai pelayan. Ia sampai merangkap pekerjaan karena ingin berguna bagi seseorang yang menyelamatkannya. Dari lubuk hatinya yang paling dalam Reds berkata, jika ia mungkin saja mati apabila berada di luar sana. Oleh karena itu dia pun berterima kasih dan mulai sekarang hingga selamanya Reds berjanji akan membalas budi. Setelah beberapa bulan berlalu, terlihat Reds sedang melatih para prajurit. Ars pun memberitahukan jika bawahannya itu tak pergi bertempur, melainkan terus berada di sampingnya. Selain itu, kebijaksanaan Reds telah berkembang pesat setelah diberikan pendidikan. Bahkan sekarang ia mempunyai wawasan yang luas melebihi keluarga Loven. Dan setelah mengenal watak Reds, keluarga bahkan orang-orang yang ada di sana dengan cepat menerimanya. Terlihat para pelayan yang sebelumnya benci Reds, sekarang mulai menganggapnya pria yang keren. Setelah itu, terlihat Reds akan mengajari tuannya perihal sejarah Summerford. Seperti yang diketahui sebelumnya, jika benua ini dulu dibagi menjadi 7 negara, lalu kerajaan Ansel menyatukan negara-negara tersebut dan menjadikan kekaisaran Summerford. Setelah memerintah seluruh negeri, raja kerajaan Ansel yang bernama Arazas Bidoras berubah menjadi kaisar. Dan kejadian itu terjadi sekitar 203 tahun yang lalu. Namun sekarang kekaisaran Summerford dalam keadaan sekarat. Hal itu terjadi karena kaisar saat ini Bidoras 7 masih anak berusia 8 tahun. Dan kekuasaan Summerford sebenarnya berada di tangan para pengikut yang fokus pada konflik antar faksi. Terlebih lagi pemerintahan mereka benar-benar korup. Karena fungsi pemerintahan tidak berjalan, hal itu membuat pemberontakan terjadi di berbagai tempat. Akibatnya gubernur setiap negara bagian mulai mengabaikan kekaisaran dan memperkuat otonomi mereka. Mendengar hal itu, Ars pun menyadari jika ayahnya turun tangan langsung meski perang tersebut masih dalam skala kecil. Namun ia yakin jika suatu saat perang yang lebih besar akan terjadi. Oleh karena itu, Ars akan memanfaatkan kekuatannya dan menyiapkan orang-orang terbaik untuk perang tersebut.
tersebut. Setelah itu Ars menanyakan di mana daerah yang akan menjadi lokasi pertempuran jika perang besar akan terjadi. Reeds pun menjawab kemungkinan daerah itu berada di provinsi mereka saat ini, yaitu Mesian. Reeds selalu menjelaskan jika gubernur Mesian saat ini yang bernama Amador Salamisia telah menua serta kondisinya semakin memburuk dan kemungkinan besar ia akan meninggal dalam beberapa tahun. Diketahui juga jika Amador mempunyai 2 orang putra. Normalnya pewaris tahta ialah putra pertama. Namun karena adiknya lebih unggul, Amador pun bimbang akan diwariskan kemana tahtanya. Dan jika ia meninggal sebelum memutuskannya, maka perang besar pasti akan terjadi. Meski sudah memutuskannya pun kemungkinan terjadi perang besar melebihi skala kecil juga akan terjadi. Hal itu karena kedua putranya sama-sama berniat menjadi pewaris tahta. Mendengar hal itu Ars pun panik dan menanyakan di mana ayahnya akan berpihak. Reeds mempunyai pemikiran jika Raven akan berada di pihak sang kakak karena anak pertama lumrahnya ialah jadi pewaris. Namun meski begitu Raven tak bisa menentukan pilihan karena ia berada di bawah perintah Bupati Kanare. Setelah itu Ars memberitahukan perihal wilayah yang ada di Summerford. Diketahui jika pembagian wilayah sama seperti di negara kita, di mana setiap provinsi dibagi menjadi kabupaten. Wilayah Rambek berada di Kabupaten Kanare. Hal itulah yang membuat sang ayah menjadi bawahan Bupati Kanare. Setelah membahas hal itu, sang MC pun cemas dengan sang ayah. Terlebih lagi ia masih anak-anak dan rekan yang didapat hanya Reeds seorang. Bersamaan dengan itu, terlihat Reeds seperti mendapatkan pencerahan. Ia pun berkata jika perang ini merupakan kesempatan bagi Raven. Karena jika ia berjasa dalam perang, maka pemimpin wilayah juga bisa naik pangkat. Oleh karena itu, Reeds pun mengajak sang MC mengumpulkan kekuatan dan ia pasti akan melindunginya. Mendengar hal itu Ars pun merasa senang dan hari ini juga mereka akan mencari orang yang kompeten. Mengetahui jika sang ayah belakangan ini sering berlatih, Ars pun berpikir jika sang ayah mengetahui jika perang besar akan terjadi. Setelah mengetahui jika Ars akan mencari orang-orang yang kompeten, sang ayah pun berkata jika dirinya ingin anaknya mencari orang yang ahli dalam sihir. Hal itu dikarenakan jika perang nanti, sihir akan menjadi hal yang sangat penting. Karena sang ayah juga tak bisa menggunakan sihir dengan benar, terlebih lagi pengikutnya tak kompeten dalam menggunakan sihir. Reeds juga mengetahui jika prajurit sihir bisa membalikkan alur dalam peperangan. Hal itu tentu saja membuat mereka sangat dibutuhkan nantinya. Mendengar pembahasan tentang sihir, sang MC pun mengingat jika ia pernah mencoba menggunakannya saat disuruh sang ayah. Namun hal mengejutkan pun terjadi. Setelah melihat kekuatan sihir Ars yang sangat payah, Raven pun tak pernah lagi menyuruhnya. Setelah itu terlihat mereka berangkat ke kota dan akan mencari orang-orang yang hebat. Singkat waktu mereka pun sampai di kota berdinding Kanare. Terlihat Ars sangat terkejut dengan banyaknya orang di sana. Reeds selalu memberitahukan jika populasi di kota ini sebanyak 50.000 orang dan 50 kali lipat dari orang-orang di wilayah Rambek. Hal itu dikarenakan wilayah ini adalah pusat Kabupaten Kanare dan tak jauh dari sana terlihat Kastil Kanare, kediaman Bupati keluarga Piles. Melihat orang-orang kaya di sana, Ars pun bermimpi akan membuat Rambek menjadi seperti ini. Reeds pun sangat yakin akan menemukan orang dengan bakat yang hebat di kota dengan penduduk yang sangat banyak seperti ini. Kante. Namun sayangnya usaha Ars sia-sia karena ia sama sekali tak menemukan orang berbakat di tempat itu. Ars selalu memberitahukan jika pada statistik terdapat angka dan bakat. Kemampuan seseorang pun sepertinya merupakan perkalian antara angka dan bakat. Dengan kata lain, setinggi apapun statistiknya, jika bakatnya tidak ada maka kekuatan mereka tak akan terpampang. Melihat Ars yang mulai kelelahan, Reeds pun menenangkannya. Di tengah mereka yang sedang jalan-jalan di kota, nampak Ars menoleh ke arah gang sempit dan ia langsung dibuat terkejut saat melihat banyaknya gelandangan yang ada di sana. Reeds pun paham dengan apa yang dikatakan oleh tuannya, karena dirinya ialah orang yang pernah ditolong sang MC. Meski sulit mengatakannya, namun mereka sekarang tak bisa berbuat banyak. Mendengar hal itu, Ars pun sadar jika dirinya sekarang belum sanggup menolong mereka. Pada awalnya sang MC mengira bahwa kota ini ialah kota yang indah, namun ternyata banyak orang tak mendapatkan hidup yang layak. Sang MC pun berharap ada orang berbakat di antara mereka. Setelah mendengar keinginan tuannya yang sangat mulia, Reeds pun bangga karena ia bisa melayaninya. Setelah sampai di pasar terlihat sang MC sangat senang karena ada banyak makanan lezat di tempat itu. Dan sesaat kemudian, nampak pedagang yang menawarkan telur naga kepada Ars. Ia dengan pedenya berkata, jika telur itu ialah barang impor dari benua utara dan sangat asli. Mendengar di dunia ini terdapat naga, tentu saja Ars nampak senang karena ia juga bisa memeliharanya. Dengan sangat antusias, sang MC pun akan membeli 3 telur naga itu dengan harga masing-masing 10.000 perak. Namun sesaat kemudian,
自分が何をしているか分かっているのか。 Melihat Reds yang tiba-tiba mengancam pedagang itu, tentu saja Ars merasa panik dibuatnya. Dengan tatapan tajam Reds menegaskan, jika perdagangan dengan benua utara telah diberhentikan dari tahun lalu. Bahkan jika bisa impor, berarti barang itu ialah selundupan. Ditambah lagi telur naga tak akan menetas jika tak ditaruh di suhu yang lebih tinggi. Parahnya warna bintik di telur itu lebih gelap dari biasanya. Ukurannya juga berbeda dari yang ia lihat di ensiklopedia. Reds juga beranggapan, jika mustahil ada toko yang bisa mengepul telur naga langka sebanyak ini. Berdasarkan alasan barusan, Reds pun beranggapan jika telur itu ialah telur kadal raksasa dari wilayah Ansel. Mendengar pedagang itu masih membantah, Reds pun marah besar karena dia telah berani menipu tuannya dan layak dihukum mati. Melihat bawahannya lepas kendali, Ars pun panik dan berusaha menghentikannya. Pada akhirnya, ia pun meminta maaf dan akan menerima hukuman apapun dari tuannya. Mendengar hal itu, Ars selalu berterima kasih karena ia telah menolongnya. Kejadian itu membuat sang MC sadar, jika ia kena tipu maka akan terjadi hal yang seperti ini. Oleh karena itu, ia pun akan giat belajar dan memperluas wawasannya. Tak lama kemudian, terlihat Ars dengan saat lahapnya memakan jajanan yang ada di kota itu. Dan saat melihat toko manisan, Ars pun tanpa basa-basi langsung pergi membelinya. Namun secara tiba-tiba, awalnya sang MC tak sadar jika dompetnya telah dicopet. Beruntung Reds langsung datang dan memberitahukan hal itu. Melihat tuannya yang panik, Reds pun langsung membawanya dan akan mengejar pencopet itu. Karena pencopet itu lumayan cepat, Reds pun kesulitan mengejarnya. Namun sesaat kemudian Reds berhasil menarik jubahnya. Dan mereka dibuat terkejut saat mengetahui jika pencopet itu ialah seorang wanita. Setelah sekian lama main kejar-kejaran, terlihat mereka berdua sampai di gang dan melihat wanita itu dihajar oleh preman yang ada di sana. Ars pun langsung menegur mereka karena memukul perempuan ialah perbuatan yang jahat. Tak terima dengan perkataan bocah seperti Ars, preman itu pun mencoba menghajarnya. Beruntung Reds dengan sigap menolong tuannya. Dengan wajah kesal, ia berkata agar mereka tak menyentuh Ars dengan tangan kotornya. Dan sesaat kemudian, setelah dihajar oleh Reds, mereka pun kabur dari sana. Dan sesaat kemudian, nampak Ars sangat terkejut saat melihat statistik wanita itu. Dan ternyata ia memiliki statistik yang sangat hebat. Mulai dari kepemimpinan hingga keberanian. Meski baru masa pertumbuhan, namun angka keberaniannya hampir menandingi saya. Terlebih lagi yang memiliki bakat sihir tingkat S. Diketahui juga jika wanita itu bernama Charlotte Reyes dan masih berumur 11 tahun. Setelah melihat semua statistiknya, Ars pun menyadari jika ia hanya kuat dalam sihir. Namun meski begitu, kemampuan sihirnya dinilai sangat besar. Setelah itu, terlihat Reds memintanya untuk mengembalikan dompet milik tuannya. Namun sesaat kemudian, Ars langsung minta Charlotte untuk menjadi pengikutnya. Mendengar hal itu, Reds pun terkejut karena tuannya akan merekrut pencuri. Sang MC kembali menegaskan jika dia memiliki bakat sihir yang luar biasa. Namun sayangnya Charlotte langsung menolak permintaan itu karena ia tak sudi menjadi bawahan bocah seperti Ars. Terlebih lagi Charlotte menganggap penilaian sang MC salah besar karena ia tak pernah menggunakan sihir sebelumnya. Mendengar hal itu, Ars pun menenangkannya karena dirinya bisa melihat bakat dari seseorang. Sang MC juga meyakinkan jika Charlotte menjadi pengikutnya, maka ia akan mendapatkan gaji dan ia pasti hidup lebih nyaman dari sekarang. Namun lagi-lagi Charlotte kembali menolak permintaan Ars dan malah menganggap jika bangsawan seperti mereka selalu merasa di atas dan memandang rendah orang seperti dirinya. Charlotte tak rela dijadikan alat demi hidup mewah para bangsawan. Mendengar hal itu, Ars pun menegaskan jika dirinya berbeda. Karena suatu saat dirinya ingin membuat kota supaya orang seperti Charlotte bisa hidup nyaman. Oleh karena itu sang MC ingin dia membantunya. Charlotte kembali menolak karena keinginan sang MC yang suatu saat itu entah kapan akan terwujud. Ia menganggap jika Ars tak mungkin mengetahui jika para gelandangan selalu menahan panas dan dingin di gang sempit. Bahkan untuk makan esok hari saja mereka kesusahan. Setelah mendengar penolakan itu, Red selalu mintanya untuk mengembalikan dompet milik Ars. Karena sudah ditolong oleh Ars, jadi dia pun mengembalikan dompetnya. Ars selalu menanyakan siapa orang-orang yang tadi, dan ternyata mereka ialah bawahan dari bos perdagangan budak. Charlotte yang berhasil kabur, namun ia dikejar oleh para bawahan itu. Dirinya dengan pedenya berkata jika mereka ingin menjualnya karena memiliki wajah yang cantik. Mendengar hal itu, Ars selalu menanyakan mengapa ia tetap berada di kota ini. Dan ternyata Charlotte tak bisa pergi karena ia memiliki anak-anak yang harus dirawat. Charlotte pun menjelaskan jika mereka ialah anak yatim piatu yang hidup di gang ini. Mengetahui fakta itu, Ars pun menyerah merekrut Charlotte. Tak hanya itu, dia juga memberikan dompetnya kepadanya. Meski menganggap hal itu ialah pencitraan, namun tetap saja Charlotte menerimanya. Dan ia pun segera pergi dari sana. Saat malam harinya, terlihat Ars masih memikirkan kejadian yang tadi. Red
Red selalu menghampirinya dan berkata jika ia paham dengan ucapan Charlotte karena keadaannya dulu juga sama dengannya. Terlebih lagi dunia ini tak ramah dengan orang dari kelas bawah dan mungkin saja dia punya pengalaman buruk dengan bangsawan. Namun meski begitu, Red yakin jika tuannya berbeda dari bangsawan yang lain dan ia yang paling paham akan hal itu. Singkat waktu, nampak mereka berdua melihat anak yatim piatu yang tadi yang sedang berlari dengan memanggil nama Charlotte. Dan setelah menemui mereka ternyata Charlotte telah ditangkap. Scene kemudian berpindah ke masa lalu Charlotte. Saat itu dia sedang termenung sendirian dan tak ada yang memperdulikannya. Charlotte pun bertanya-tanya kapan terakhir kali dirinya menangis. Dan saat melihat anak sebayanya bahagia bersama orang tuanya, Charlotte pun sadar jika ia tak pernah menangis sejak tak punya orang tua. Kehidupannya pun sangat menyedihkan karena saat ia minta pertolongan orang lain tak ada yang peduli dan mereka malah berlaku kasar kepadanya. Charlotte pun sadar jika dirinya tak diperlakukan layaknya seorang manusia. Saking terpuruknya, Charlotte sampai menanyakan mengapa dirinya terlahir ke dunia ini. Setelah itu nampak Charlotte yang diculik telah diserahkan ke bos perdagangan budak. Meski telah disiksa bagaimanapun, namun Charlotte tetap tak menangis sama sekali. Bos itu lalu memperingatkan mereka untuk tidak menyentuh wajahnya karena ada orang yang ingin membelinya. Setelah mengiyakan perkataan bosnya, nampak preman itu melihat dompet yang dibawa Charlotte. Ia pun nampak senang saat mengetahui jika dompet itu berisi uang yang lumayan banyak. Charlotte yang belum menyerah secara tiba-tiba mengambil dompet itu dan mencoba kabur dari sana. Namun sayangnya preman itu dengan mudah menghentikannya. Melihat hal itu si bos lalu mengatakan jika Charlotte kabur maka ia hanya akan kembali pada kehidupan sengsaranya. Dan jika dia ingin dendam, maka dendamlah pada orang tua yang telah membuangnya. Namun secara tiba-tiba ternyata Riz datang dan menghajar salah satu preman yang ada di sana. Dan sesaat kemudian Ars lalu menghampiri Charlotte dan menanyakan keadaannya. Si gadis berambut biru itu pun bingung mengapa Ars datang ke tempat ini. Ars lalu menggunakan skillnya dan mengetahui jika bos itu bernama Albert Garnier si penjual budak. Albert pun heran mengapa anak kecil itu mengetahui namanya. Ia juga mengetahui jika Ars ialah seorang bangsawan. Sang MC lalu mintanya untuk melepaskan Charlotte. Mendengar hal itu, Albert pun berkata jika Charlotte merupakan budak dan bangsawan seperti Ars sering membeli mereka secara diam-diam. Charlotte pun merasa heran karena seharusnya ia hanyalah orang asing. Ars selalu berkata jika sejak bertemu dengannya, ia selalu penasaran kenapa tatapan Charlotte begitu kosong. Dan setelah sekian lama memikirkannya, pada akhirnya sang MC sadar jika Charlotte hanya memiliki ambisi bernilai 1. Ia pun menjelaskan jika ambisi adalah harapan yang diam-diam dimiliki seseorang. Dan terkadang ambisi itu bisa menjadi ancaman, namun juga bisa menjadi harapan untuk tidak menyerah. Dan nilai ambisi 1 milik Charlotte itu menandakan jika ia telah menyerah pada masa depannya. Ars selalu berkata dengan lantang, apakah mereka tahu betapa menyedihkannya hal itu? Namun saat mendengar perkataan As barusan, Albert malah memakluminya karena sudah sepantasnya budak tak mempunyai masa depan. Mendengar hal itu Ars pun kesal karena seharusnya yang melindungi masa depan anak-anak ialah tugas orang dewasa. Dengan penuh emosi Ars pun menanyakan mengapa ia bisa tertawa meski telah merampas masa depan mereka. Karena seharusnya Charlotte lah yang menentukan masa depannya sendiri, bukan Albert atau yang lainnya. Mendengar hal itu Charlotte pun tersentuh dan langsung mengingat kenangan masa kecilnya di saat ia bertanya-tanya kapan terakhir kali dirinya menangis. Meski sudah tak mengingatnya, namun ia merasa jika menangis tak akan dapat apa-apa. Dan sejak saat itu ia mulai berhenti bermimpi. Meski orang-orang menatapnya dingin, hingga dia mendapatkan cemoohan bahkan kekerasan, namun selama ia menutup hatinya maka dirinya tak akan tersakiti. Dan sejak saat itu, Charlotte pun bertekad jika yang menangis hanyalah orang yang lemah, dan ia akan hidup dengan kuat. Namun meski mempunyai tekad seperti itu, tapi sekarang ia malah menangis. Karena sudah muak dengan perbuatan sang MC yang tak bisa diajak kompromi, Albert lalu meminta seluruh bawahannya untuk menyerang mereka. Charlotte yang panik pun ditenangkan oleh Ars karena sang MC yakin jika Red bisa mengatasinya. Setelah menyanggupi permintaan tuannya, Red selalu menghajar salah satu dari mereka. Dan sesaat kemudian meski mereka menggunakan sihir sekalipun, namun Ritz bisa dengan mudah mengatasinya. Melihat hal itu, Charlotte pun terkejut betapa kuatnya Ritz Moses. Karena tak ada pilihan lain, kakek tua itu meminta bawahan terkuatnya untuk turun dan menghadapi Ritz. Diketahui jika pria besar itu ialah mantan komandan infanteri tentara Kanare. Namun dia diberhentikan karena perilakunya yang sangat buruk. Dan pada akhirnya Albert menjadikannya sebagai bawahan. Melihat hal itu, Charlotte pun nampak khawatir karena orang itu sangat berbahaya. Namun karena Ars sudah melihat statistiknya, jadi ia pun menenangkan Charlotte. Dan sesaat kemudian
Melihat kehebatan Ritz, tentu saja Charlotte kembali dibuat terkejut. Setelah semua bawahannya dikalahkan, Albert pun kesal karena Bupati Kanari juga melegalkan perdagangan budak. Mendengar hal itu, tanpa pikir panjang Ars pun akan membayar Charlotte. Tapi Albert langsung menolak karena meski demikian urusan mereka tak bisa kelar begitu saja. Ritz kemudian menghampirinya dan berkata jika ia bisa membawanya begitu saja. Namun jika begitu maka nama Albert akan tercoreng. Karena Charlotte sudah dipesan oleh seseorang, jadi Ritz pun meminta Albert untuk berkata bahwa ada penawaran yang lebih tinggi untuk Charlotte. Dan jika Albert menolaknya, maka Ritz tak akan segan untuk menghabisi mereka semua di tempat ini. Mendengar hal itu, Albert pun tak ada pilihan lain dan menerima tawaran sang MC. Melihat Ritz menyelesaikan masalah ini dengan sangat baik, tentu saja Ars berterima kasih kepadanya. Setelah itu Ars lalu mengajak Charlotte pulang dan menemui anak-anak yang mengkhawatirkannya. Namun sebelum itu Charlotte berkata jika ia ingin pergi ke suatu tempat. Setelah itu nampak sang MC ngos-ngosan saat melewati jalan yang mendaki. Tak lama kemudian mereka pun sampai di sebuah bukit. Dan yang mengejutkan, tempat itu memiliki pemandangan yang sangat indah. Karena di tempat itu bisa melihat seluruh kota Kanare. Bahkan keindahan itu sampai-sampai membuat mereka berdua hanya bisa terpaku. Charlotte lalu mengatakan jika tempat ini ialah tempat rahasianya. Dan saat melihat pemandangan ini, hal buruk yang terjadi di kota itu terasa sangat sepele. Oleh karena itu dia sangat menyukainya. Mendengar hal itu Ars pun merasa heran mengapa ia memberitahukan hal ini kepadanya. Charlotte kemudian menanyakan satu hal, mengapa Ars ingin menciptakan kota yang bisa ditinggali dengan nyaman, bahkan untuk orang seperti dirinya. Ars langsung menjawab jika dia menyukai anak-anak. Dan ternyata di kehidupan sebelumnya, Ars sangat menyukai anak kecil. Karena saat lelah dan kesulitan, ia kembali bisa bersemangat saat melihat senyuman anak-anak. Karena sang MC merasa jika senyum mereka penuh dengan harapan. Dan dengan memiliki harapan, artinya mereka antusias akan kemungkinan di masa depan. Rasa antusias itu pun mempunyai kekuatan yang sangat besar. Dan ketika sampai ke orang dewasa, maka semuanya akan kembali antusias. Dan untuk itu pula, sang MC ingin membuat kota supaya anak-anak bisa mempunyai harapan. Mendengar ucapan yang sangat meyakinkan dari sang MC, pada akhirnya Charlotte pun akan ikut dan ia juga akan melayaninya. Mendengar hal itu Ars pun merasa heran karena Charlotte masih memiliki anak kecil yang masih memerlukannya. Charlotte pun menjawab jika ingin mewujudkan masa depan yang direncanakan Ars agar anak-anak itu nantinya bisa hidup seperti yang ia rencanakan. Setelah itu Ritz meminta Charlotte untuk membuktikan bakatnya. Setelah memberikan alat sihir kepada Charlotte, Ritz berkata jika ia tak ragu dengan pilihan tuannya. Namun dia ingin memastikannya sendiri apa Charlotte memiliki bakat atau tidak sebelum mengakuinya sebagai rekan. Tapi karena baru pertama kali menggunakan sihir, jadi Ritz pun akan mengajarinya. Ars pun penasaran sebesar apa kekuatan yang dimiliki Charlotte. Setelah Ritz selesai mengajarinya, Charlotte pun akan menggunakan sihir untuk pertama kalinya. Dan sesaat kemudian, melihat kekuatan sihir yang gak ngotak itu, tentu saja Ritz dan sang MC merasa terkejut. Tak hanya itu, seluruh warga kota juga merasakan hal demikian. Bahkan batu sihir di alat tersebut sampai hancur dibuatnya. Setelah terkejut dengan kekuatannya sendiri, Charlotte dengan pedenya menanyakan pendapat mereka berdua. Ars pun langsung berkata jika kekuatannya sangat hebat, dan Ritz juga tak bisa mengelaknya. Setelah itu Charlotte menanyakan apakah ia akan mendapatkan tempat tinggal dan makanan. Setelah mendengar Ars mengiyakan hal itu, dan dia juga akan mendapatkan gaji setiap bulan, Charlotte pun meminta agar gaji per bulannya diberikan kepada anak-anak yang dirawatnya. Mendengar hal itu, tentu saja Ars menyetujuinya dan berkata jika ia tak sabar melihat masa depan Charlotte. Gadis itu pun langsung bersimpuh di hadapan Ars dan akan berusaha yang terbaik demi mimpi tuannya. Ia dengan perasaan sungkan juga meminta maaf kepada Ars karena telah mengambil dompetnya. Dan tak lupa juga ia mengucapkan terima kasih karena sang MC sudah menolongnya. Setelah itu, terlihat Charlotte berpamitan dengan anak-anak tersebut. Ars pun merasa jika ia telah mendapatkan dua rekan yang bisa diandalkan. Kekuatan keluarga Loven pun pasti akan meningkat dengan kedatangan mereka. Dan sejujurnya sang MC merasakan tekanan karena mereka yang memiliki kekuatan luar biasa, namun pemimpinnya hanya dirinya yang biasa saja. Ars pun mulai takut jika ia gagal memenuhi harapan mereka. Namun meski begitu ia akan berjuang dengan sekuat tenaga. Di dalam perjalanan, terlihat Charlotte makan dengan asal-asalan. Hal itu membuat Ritz akan mengajarinya tata krama dan tata bahasa. Meski Charlotte merasa jika hal ini sangat merepotkan, namun Ritz bersikeras karena ia bisa saja menemani tuannya dalam perjamuan. Singkat waktu mereka pun sampai di rumah. Awalnya Raven menolak menjadikan Charlotte sebagai bawahan karena terlalu berbahaya bagi wanita untuk bertempur. Namun saat sang MC meminta Charlotte untuk memperlihatkan sihirnya, hal ini pun terjadi. よろしく頼む。
Oh. Setelah itu nampak Ars sangat senang karena sang ayah telah kembali dari peperangan dalam keadaan selamat. Diketahui saat ini Raven dan pasukannya menang besar saat menghadapi pasukan dari provinsi Sage. Dan bintang utama dalam peperangan ini ialah Charlotte. Karena sejak 3 tahun berlalu saat ia bergabung ke dalam pasukan, dalam sekejap ia telah menjadi prajurit sihir terkuat yang ditakuti di medan perang. Karena kehebatannya ia pun dijuluki Putri Api Loven. Dan berkat Charlotte juga, sekarang keluarga Loven mempunyai pasukan sihir yang sangat hebat. Kabar bahagia pun tak sampai di situ, karena sekarang sang MC juga mempunyai adik kembar laki-laki dan perempuan yang bernama Clash dan Ren. Setelah memeriksa status mereka, Ars yakin jika adiknya nanti akan menjadi sosok yang menopang keluarga Loven. Setelah itu nampak Ritz melaporkan jika ia telah menemukan orang berbakat dari keluarga pemburu yang baru saja pindah ke wilayah Rambek. Dan tanpa pikir panjang Ars pun akan merekrut mereka ke dalam pasukannya. Tak lama kemudian nampak Ars dan Ritz akan pergi menemui mereka. Mengetahui hal itu, Charlotte pun memaksa ikut sebagai pengawal tuannya. Karena membawa 2 orang dewasa, jelas saja kuda itu berjalan sangat pelan. Reds pun menyalahkan Charlotte karena ia seenaknya meminta ikut. Di tengah mereka yang saling bertengkar, namun secara tiba-tiba dan ternyata orang yang memanah binatang itu ialah pemburu yang dicari Ars saat ini. Setelah memeriksa statistiknya, Ars pun mengetahui jika mereka bernama Gatos dan Marks dan mempunyai nilai keberanian di atas rata-rata. Tak hanya itu, Gatos juga memiliki bakat infanteri peringkat A, sedangkan Marks memiliki bakat pemanah peringkat A. Tanpa pikir panjang, Ars pun akan mengatakan permintaannya kepada mereka. Tapi sebelum mengatakan hal itu, nampak Ars dijamu dengan makanan yang sangat lezat oleh kepala keluarga mereka yang bernama Kaisa. Melihat Charlotte sangat menikmati daging yang mereka sajikan, Gatos pun memberitahukan jika daging itu ialah daging su yang barusan ia tangkap. Meski mereka sangat sulit diburu, namun rasa dagingnya sangatlah lezat. Singkat waktu, Kaisa pun menanyakan maksud kedatangan pemimpin wilayah ke tempat ini. Tanpa basa-basi, Ars pun mengatakan jika dirinya ingin merekrut Gatos dan Marks untuk menjadi prajurit keluarga Loven. Mendengar hal itu, mereka pun nampak senang karena sejak dulu Gatos dan Marks bercita-cita menjadi prajurit. Kaisa lalu memuji Ars karena ia bisa diandalkan tidak seperti Rosel anaknya. Bersamaan dengan itu nampak Rosel menyelinap dan mengambil makanan dari meja makan. Dan tentu saja aksinya diketahui oleh mereka. Melihat hal itu Kaisa nampak kesal karena Rosel tak memperkenalkan dirinya ke pemimpin wilayah ini. Berbeda dengan kedua kakaknya yang memiliki keberanian tinggi, Rosel hanyalah bocil biasa dan penakut. Namun ternyata hal itu salah besar karena ternyata melihat nilai kebijaksanaan milik Rosel jelas saja membuat Ars merasa terkejut. Bahkan ia menyamakan bocil itu dengan Kuroda Kanbei. Karena tak ingin menyia-nyiakan bakat yang dimiliki Rosel, Ars pun dengan penuh semangat berkata jika ia akan menjadikannya sebagai pengikut. Mendengar hal itu, sang ayah serta saudara Rosel pun dibuat sangat terkejut. Kaisa lalu berkata jika Rosel hanya akan merepotkan pemimpin wilayah. Namun Ars tak peduli akan hal itu karena ia telah mengetahui bakat yang dimiliki Rosel. Sang MC pun langsung menghampiri bocil itu dan mengajaknya untuk menjadi pengikutnya. Rosel yang salah paham dengan perkataan Ars merasa jika ia harus ikut berperang, dan tentu saja hal itu membuat ia merasa ketakutan. Setelah Rosel masuk ke kamarnya, Kaisa pun meminta maaf karena keinginan Ars itu dirasa sangat mustahil bagi putranya. Terlebih lagi, Rosel itu sangat lemah dan penakut dibandingkan kedua saudaranya. Diketahui jika 2 tahun yang lalu ibunya meninggal, dan sejak saat itu, Rosel mulai menyendiri dan mengurung diri di kamarnya. Karena mengurus diri sendiri saja masih kesulitan, Kaisa pun merasa pesimis jika ia hanya akan menjadi beban pemimpin wilayah. Mendengar pernyataan itu, Ars selalu memberitahukan jika kemampuan Rosel bukanlah menjadi prajurit seperti kakaknya, melainkan kemampuannya itu sebagai ahli strategi. Setelah memberitahukan hal itu, Ars kembali menemui Rosel untuk mengajaknya menjadi pengikutnya. Tak lama kemudian Ars menemui Rosel untuk meminta maaf soal yang tadi. Melihat Rosel memegang buku, Ars pun menanyakan apakah ia menyukai buku. Rosel pun mengiyakannya dan memberitahukan jika buku ini adalah buku yang sering dibacakan sang ibu untuknya. Rosel menyadari jika ia memang payah dalam segala hal. Namun saat membaca buku, semua hal
hal buruk itu bisa ia lupakan. Mendengar hal itu, Ars selalu menanyakan apakah ia mau main ke perpustakaannya. Awalnya Rosel berpikir yang tidak-tidak perihal ajakan Ars barusan. Namun saat sang MC membantahnya, Rosel pada akhirnya memutuskan untuk ikut ke perpustakaan dengan membawa kedua kakaknya. Singkat waktu, mereka bertiga pun sampai di rumah sang MC. Ars selalu meminta Charlotte untuk mengantar Gatos dan Mars pergi berkeliling, sedangkan ia dan Rex akan mengantar Rosel untuk pergi ke perpustakaan. Melihat betapa besarnya perpustakaan itu, jelas saja membuat Rosel merasa terkejut. Setelah mempersilahkan Rosel untuk membaca sepuasnya, nampak Ars pamit pergi karena ia ada jadwal belajar harian. Dan pada sore harinya, nampak Ars yang ketiduran terbangun, dan ia pun dibuat panik karena takut jika Rosel telah pulang ke rumahnya. Namun saat sampai di perpustakaan, nampak Rosel malah tertidur pulas. Rex pun memberitahukan jika Rosel kebanyakan membaca buku, hingga membuat ia tidur karena kelelahan. Tak hanya itu, Rex juga melaporkan jika daya ingat Rosel sangatlah menakjubkan. Ia mampu memperdalam pemahamannya dengan membuat analogi yang lebih jauh. Dan setelah Ars kembali mengecek statistiknya, nampak ia dibuat terkesan karena hanya dalam waktu beberapa jam saja, nilai kebijaksanaan Rosel terus-terusan meningkat. Tak lama kemudian kedua saudaranya datang dan mengajak adiknya untuk pulang. Namun saat melihatnya tidur bersama buku, Gatos malah merasa heran karena diketahui jika Rosel tak bisa membaca. Mendengar hal itu, jelas saja Ars mempertanyakannya. Gatos pun memberitahukan jika sang ibu pandai membaca, namun ia tak mengajarkan hal itu kepada anaknya. Karena bagi para pemburu, kemampuan membaca dirasa tak diperlukan. Tak lama kemudian Rosel pun terbangun, yang membuat sang MC langsung menanyakan dari mana ia belajar huruf. Dan ternyata saat kecil ia mengingat bacaan yang dikatakan oleh sang ibu. Setelah mencocokkan huruf yang ditulis dengan yang dibaca, pada akhirnya Rosel bisa membaca huruf. Mendengar hal itu, jelas saja mereka merasa terkejut karena waktu itu umur Rosel baru 3 tahun. Dan lebih mengejutkannya lagi, Rosel sudah mengingat semuanya sejak ia dilahirkan. Merasa jika bakatnya tak bisa disia-siakan, Ars pun bertanya-tanya bagaimana cara menjelaskan bakat yang dimiliki Rosel kepada keluarganya, terutama sang ayah yang terus meragukannya. Mendengar hal itu, Ars pun memberitahukan sebuah rencana. Dan pada keesokan harinya, nampak sang MC memberitahukan kepada mereka jika menangkap Suta harus memakai alat panah, tapi bisa juga memakai sebuah perangkap. Meski pada awalnya Gatos dan Max ragu karena Su itu cukup cepat dan cerdik, namun Ars kembali meyakinkan jika senjata itu bukan hanya tenaga dan stamina, melainkan kecerdasan seperti yang dimiliki Rosel. Ars pun meminta Rosel untuk membuat perangkap dengan kecerdasannya agar sang ayah bisa mengakuinya. Awalnya Rosel ragu jika ia bisa melakukannya, namun saat sang kakak meyakinkan Rosel, pada akhirnya ia pun akan mencobanya. Setelah itu, nampak jebakan yang dibuat Rosel berhasil. Rosel pun memberitahukan kepada sang ayah jika dirinya ingin membantunya berburu apabila suatu saat nanti sang ayah harus berburu sendiri karena ditinggal oleh sang kakak. Setelah Rosel memberitahukan perihal perangkapnya yang ia dapatkan setelah membaca buku, Gatos dan Mars pun meminta sang ayah untuk mengakui bakat yang dimiliki Rosel. Namun sayangnya sang ayah tak terlihat bangga dengan bakat yang dimiliki Rosel. Ia pun meminta Gatos dan Mars untuk membawa Rosel ke rumah Tuan Ars. Meski Rosel tak setuju akan hal itu, namun sang ayah sangat bersikeras dan memohon kepada sang MC untuk menjaga anak bungsunya. Melihat sikap sang ayah, jelas saja Rosel nampak sedih dan merasa jika sang ayah telah membencinya. Pada malam harinya, Rosel menceritakan jika kesehatan ibunya menurun setelah melahirkannya, dan ia merasa jika sang ayah telah membencinya sebab sang ibu meninggal karena dirinya. Di tengah Rosel yang sedih akan hal itu, nampak sang ayah beserta kedua kakaknya berada di atap rumah. Setelah bersulang karena mereka berdua telah diterima sebagai prajurit, nampak Gatos menanyakan mengapa sang ayah bersikap begitu kepada Rosel. Dengan wajah bersedih, Kesha mengatakan jika ia pantas dibenci olehnya. Ia merasa bersalah karena sejak awal ia tak dapat menyadari bakat yang dimiliki Rosel. Terlebih lagi ia malah fokus pada ketidakmampuannya hingga membuat anak bungsunya itu terluka. Dan mulai sekarang, sang ayah ingin Rosel hidup di tempat yang membuat bakatnya bersinar. Namun karena ia terlalu lembut seperti ibunya, ia pastinya menghiraukan bakatnya dan terus-terusan mengkhawatirkannya. Oleh karena itu, sang ayah ingin Rosel dendam kepadanya sehingga ia pergi dari sini. Setidaknya itu penebusan dosa yang telah ia perbuat kepada Rosel. Sebagai ganti karena dirinya telah gagal, sang ayah pun meminta Gatos dan Max untuk menjaga Rosel.
Keesokan harinya nampak Ars datang untuk menjemput mereka. Setelah Keisa mempercayakan anak-anaknya kepada Ars, nampak Gatos dan Max berpamitan dengan sang ayah. Bersamaan dengan itu nampak Rosal juga akan ikut bersama mereka. Namun sebelum pergi, Rosal berkata dengan sangat lantang jika ia tak akan membenci sang ayah. Meski ia sangat payah dalam berburu dan tak berguna, namun ia akan terus-terusan belajar di tempat Tuan Ars. Rosal lalu menanyakan apakah suatu hari nanti ia bisa tinggal bersama ayahnya lagi. Setelah mendengar hal itu, nampak Keisa meneteskan air mata dan ia akan menunggu kedatangan Rosal sampai kapanpun. Setelah itu nampak Max dan Gatos akan berjuang sekuat tenaga dan akan menjadi prajurit unggulan untuk melindungi Tuan Ars. Singkat cerita, Ars yang sudah berumur 9 tahun meminta ayahnya yang sakit untuk tidak pergi berperang. Namun Raven dengan tegas menolak karena di situasi seperti ini mana mungkin ia tidak ikut berperang. Diketahui jika 1 tahun yang lalu Gubernur Mesian jatuh sakit, sang gubernur lalu menunjuk anak kedua sebagai pewaris tahta. Namun sang kakak yang bernama Kran menuduh hal ini ialah rencana adiknya yang bernama Basarmak. Karena sang kakak belakangan ini banyak mengukir prestasi di medan perang, jadi ia mempunyai banyak sekali pengikut. Hal itu pun membuat wilayah Mesian terbagi menjadi 2 faksi dan konflik pun tak bisa dihindari. Mengetahui jika provinsi tetangga sedang ada masalah, hal itu membuat provinsi Set mulai melancarkan serangan. Dan tak lama kemudian, nampak sang ayah memberitahukan hal yang sangat mengejutkan jika Ars akan melakukan pertunangan. Mendengar hal itu jelas saja membuat Ars merasa terkejut. Ia pun memberitahukan hal ini kepada residen yang lainnya. Mendengar hal itu, Charlotte malah menggoda Ars dan berkata jika ia akan menikah dengannya. Dan tak lama kemudian, nampak pelayannya memberitahukan jika tunangan Ars telah tiba. Melihat hal itu, Ars pun nampak gugup karena di dunia sebelumnya ia merupakan jomblo sejati. Setelah membuka jubahnya, gadis itu lalu memperkenalkan diri jika namanya ialah Licia Plate. Di tengah Ars yang kagum dengan kecantikan Licia, seperti biasa sang MC langsung melihat statistiknya. Mengetahui jika Licia memiliki nilai politik 100 dan ambisi 80, Ars malah berprasangka buruk jika ia berencana akan mengambil alih posisi keluarga Loven. Karena prasangka buruk itu, Ars pun tak akan tertipu dengan tunangannya. Tak lama kemudian nampak Ars akan mengajak tunangannya untuk masuk ke dalam. Mendengar jika pelayannya menanyakan mengapa ada Ars markah di tempat ini, Licia pun nampak kesal karena pelayannya tak mengetahui jika Ars ialah prajurit terbaik di medan tempur. Terlebih lagi perkataannya barusan seakan menghina dan tak menunjukkan rasa toleransi. Mendengar hal itu jelas saja pelayan Licia langsung meminta maaf kepada Ars. Tak lama kemudian terlihat para pelayan menyambut dengan gembira kedatangan Nona Licia. Setelah itu nampak Licia dan Ars sedang makan bersama. Namun karena merasa gugup, Ars malah makan dengan belepotan yang membuat Licia dengan wajah tersenyum menegurnya. Ars pun bergumam jika Licia sangat pandai berkomunikasi, cerdas dan paham tata krama. Terlebih lagi ia sangat cantik, dan jika sang MC tak punya skill penilaian, mungkin saja ia akan langsung jatuh hati kepadanya. Setelah itu Ars selalu berkata jika ia akan mengantarnya berkeliling kota andai hari ini cuacanya sangat mendukung. Namun saat mendengarnya, Licia nampak tersenyum karena hal itu tak akan jadi masalah. Dan benar saja karena sesaat kemudian melihat cuaca yang tiba-tiba cerah jelas saja membuat Ars terkejut dan beranggapan jika tunangannya itu bisa mengendalikan cuaca. Namun tentu saja Licia langsung membantahnya karena sebelumnya ia sudah melihat pergerakan awan saat hendak menuju ke tempat ini. Di lain sisi nampak Charlotte dan Rosal sedang mengintip mereka berdua dari balik pintu. Mendengar jika Rosal beranggapan jika gadis itu sedikit menakutkan, Charlotte yang cemburu pun langsung membenarkannya karena ia juga mencium aroma berbahaya dari gadis itu. Setelah itu karena cuaca sudah cerah, Ars pun mengajak tunangannya jalan di wilayah Rambak. Tak lama kemudian nampak 2 ibu-ibu menanyakan siapa gadis yang bersama Ars. Dan saat mengetahui jika gadis itu ialah tunangannya, ibu-ibu itu pun nampak senang dan akan mengabarkan hal ini ke semua orang. Bahkan mereka juga akan membuat perayaan. Namun tak lama kemudian ada perselisihan antar warga, di mana si pengrajin furnitur memesan batu sihir api, tapi yang dikirim oleh pemasoknya malah batu sihir suara. Karena jual beli ini hanya mengandalkan janji lisan, hal itu pun membuat masalah ini terjadi. Mendengar hal itu Ars pun akan melerainya karena ia adalah penerus pemimpin wilayah. Dan jika tidak bisa mengurus masalah ini, Ars pun berpikir jika Licia akan menganggapnya tak becus dan akan mengambil wilayah Rambak. Namun bersamaan dengan itu, Charlotte tiba-tiba datang dan akan melerai mereka dengan serangan sihirnya. Melihat hal itu, sontak Licia pun melarangnya karena tindak kekerasan bukanlah jalan terbaik. Tapi meski begitu, dirinya yang merupakan penggemar berat Charlotte pun minta berjabat tangan dengannya. Karena merasa tersanjung, Charlotte pun memenuhi permintaan Licia.
つに。 Setelah itu, nampak Licia meminta izin kepada Ars untuk menangani masalah ini. Dan jika ia bisa melakukannya, maka sang MC harus memenuhi satu permintaannya. Setelah memperkenalkan diri jika ia merupakan tunangan Ars, mereka berdua pun nampak senang dengan kabar tersebut. Dan untuk menyelesaikan masalah mereka, Licia lalu berkata jika keluarga Plaid akan membeli batu sihir suara, karena di wilayahnya batu sihir itu sangat langka. Tak hanya itu, ia juga akan membelinya dengan harga tinggi. Dan untuk batu sihir api, di wilayahnya batu itu sangatlah banyak. Oleh karena itu, ia akan memberikannya kepada mereka dengan harga murah. Alhasil masalah ini pun selesai. Namun tak disangka, Licia malah mengaku jika saran ini merupakan ide dari Tuan Ars. Mendengar hal itu, jelas saja para warga merasa bangga dengan calon pemimpinnya di masa depan. Dan sebagai tambahan, Ars selalu menyarankan mereka untuk membuat kontrak apabila melakukan transaksi, agar masalah seperti ini tak terulang lagi di lain waktu. Setelah mengucapkan terima kasih kepada Licia, Ars pun merasa jika kemampuan politik tunangannya itu sangatlah hebat. Setelah itu pada sore harinya, nampak Licia meminta Ars untuk mendengarkan permintaan yang tadi. Dan ternyata permintaan Licia ingin mengetahui orang seperti apa yang Ars sukai. Mendengar hal itu jelas saja Ars nampak terkejut karena ia sebelumnya memikirkan hal yang tidak-tidak. Dengan wajah gugup sang MC lalu berkata jika ia menyukai orang yang tak main rahasia dan bisa terus terang kepadanya. Mendengar hal itu, dengan wajah tersenyum Licia pun akan memenuhi permintaan Ars. Pada malam harinya, nampak mereka memakan jamuan yang diatur oleh Ritz. Tak lama kemudian Charlotte memeriahkan acara dengan mempertontonkan sihir yang sangat indah. Setelah acara selesai, nampak Ars pergi ke kamarnya untuk beristirahat. Namun secara tiba-tiba, dan ternyata maksud Licia menyelinap ke kamar Ars karena ingin berbicara serius setelah mengingat perkataannya tadi sore. Setelah sang MC menyiapkan minuman, Licia pun memberitahukan jika ia bisa mengetahui perasaan lawan bicara setelah melihat raut wajahnya. Dan saat berbicara dengan Ars, Licia pun mengetahui jika tunangannya itu masih ragu dengannya. Terlebih lagi keraguan itu semakin dalam hingga membuat Ars ingin mengetahui isi hatinya. Oleh karena itu, Licia ingin mengetahui mengapa Ars sangat curiga kepadanya. Karena tak ingin melihat Licia gelisah, jadi Ars pun memberitahukan hal penting jika dirinya mempunyai kekuatan untuk mengukur kemampuan, bahkan dan ambisi orang lain. Karena Licia memiliki bakat politik yang tinggi dan ambisi melebihi orang pada umumnya, jadi Ars pun mengira jika Licia memiliki niat tertentu. Mendengar hal itu, Licia pun percaya dan merasa semuanya masuk akal setelah Ars berkata hal demikian. Licia pun membenarkan jika ia memiliki ambisi. Jika ambisinya ialah ingin diakui oleh pria yang luar biasa. 何かおっしゃってください。素敵です。 Ars pun nampak tertegun karena ia melihat ekspresi Licia yang sangat imut. Ia pun bergumam jika memang benar wanita ingin pria yang mempunyai kekuatan. Karena hal itu ialah cara bertahan hidup terbaik sebagai putri pemimpin wilayah. Ars pun terlihat pesimis karena ia hanyalah pemimpin yang lemah dan beranggapan jika Licia tak akan mengharapkannya. Namun saat melihat ekspresi sang MC, Licia pun mengetahui apa yang tunangannya pikirkan. Ia kemudian membenarkan jika keluarga Loven hanyalah pemimpin di wilayah kecil. Dan jika Ars memiliki pribadi yang kurang menarik, jelas saja Licia langsung membatalkan tunangan ini dengan cara apapun. Namun saat bersama Ars hari ini, Licia pun yakin jika keluarga Loven akan menjadi sejahtera. Mendengar hal itu, Ars masih saja pesimis dan menganggap jika kesejahteraan ini karena orang lainnya begitu hebat. Namun Licia nampaknya tak setuju karena Ars sangat disukai para penduduk Rambek. Ia pun berpikir jika dicintai apa adanya oleh banyak orang adalah kemampuan tiada duanya sebagai seorang pemimpin wilayah. あなたを好きになりました。ありがとうございます。 Setelah berbicara hal itu, nampak Licia pun akan kembali ke kamarnya. Setelah Licia pergi, nampak Ars sangat menyesal mengapa ia hanya mengucapkan terima kasih saat seorang gadis menyatakan cinta kepadanya. Di sisi lain, nampak Licia dengan wajah memerah beranggapan jika dirinya tak punya malu karena menyelinap ke kamar tuan muda. Namun meski begitu, hal ini merupakan kali pertama ia mengutarakan isi hatinya. Keesokan harinya saat perjalanan pulang, Licia pun mengungkapkan jika dunia bangsawan itu kotor, penuh kebohongan, dan tak seorang pun berbicara jujur. Mereka tak takut menjatuhkan orang lain demi status dan kekuasaan. Licia pun mengutuk dirinya sendiri karena mempunyai kemampuan yang peka akan hal itu. Dan setelah mendengar pernyataan sentimen dari orang-orang di sekitarnya, Licia pun sadar jika ia harus diakui oleh pria yang punya kekuasaan agar dirinya bisa lolos dari dunia kotor seperti ini. Dan setelah berpikir hal demikian, ia pun mulai mengandalkan kekuatannya yang bisa membaca pikiran kotor. Saat itu Licia sama sekali tak tertarik dengan pertunangannya dan keluarga Loven.
Lilian karena ia harus mencari pria yang lebih bertahta. Namun demi menjaga hubungan baik, Licia pun berangkat untuk bertemu dengan calon tunangannya. Tapi saat sampai di sana ia malah dicurigai. Meski ia mengobrol dengan sangat lihai dan mengandalkan senyumannya yang sangat imut, namun hal itu malah membuat kecurigaan Ars semakin mendalam. Hingga pada akhirnya, Licia pun sadar jika Ars itu ialah orang yang sangat baik. Kebaikan Ars pun melampaui status sosial dan kekuasaan, hingga membuat rakyatnya memperlakukannya bagaikan keluarga sendiri. Dan setelah mengenal Ars lebih jauh, Licia pun mulai tertarik dengannya. Ia juga menyadari jika Ars mempunyai kemampuan serta kekuatan. Namun karena sangat baik, pastinya ia menemui kesulitan. Oleh karena itu sebagai orang terdekatnya, jika ada yang menghalangi Ars dalam menciptakan dunia yang indah, maka ia akan menghancurkannya siapapun itu. Setelah Licia pergi, mereka berdua pun saling membalas surat. Dan saat bertemu kembali, Ars nampak memberikan bibit bunga yang membuat Licia tersenyum manis dan juga berbisik kapan Ars akan membalas pernyataan cintanya. Di tengah Ars yang panik akan menjawab apa, Licia kembali berkata jika Ars tak perlu buru-buru menjawabnya. Ia juga sudah memutuskan jika di masa depan nanti dirinya akan menikah dengan Ars. Singkat waktu karena konflik perebutan tahta telah mereda dan juga jarang terjadi perang, hal itu pun membuat kesehatan sang ayah semakin membaik. Ars juga memikirkan jika nanti bertemu kembali dengan Licia, maka ia juga akan berkata ingin hidup bersama dengannya. Singkat cerita, kini Ars sudah berusia 11 tahun. Namun kabar sedihnya, penyakit Raven semakin parah yang membuat Ars hanya bisa berdoa supaya ia diberi sedikit waktu untuk bisa membalas budi kepada sang ayah. Di sisi lain, nampak sang gubernur Misian dibunuh oleh seseorang. Dan saat pelakunya terkepung ia malah bundir dan melompat dari lantai atas. Mendengar kabar jika gubernur Misian telah terbunuh, Rosel sang ahli strategi pun memberitahukan jika dalam waktu dekat perang antar pewaris tahta pun akan segera terjadi antara pendukung sang kakek yang bernama Kren melawan pendukung sang adik yang bernama Basarmak. Para bupati di provinsi Misian pun harus memilih akan mendukung siapa. Dan menurut Raven, kemungkinan bupati Kanara yang bernama Lemaire akan memilih sang kakak. Dan saat itu terjadi, wilayah Rambak juga harus mengikuti bupati Kandare, yaitu sama-sama mendukung sang kakak. Raven pun meminta Reds untuk mempersiapkan militernya agar bisa bergerak kapan saja. Dan saat Raven juga akan ikut bersiap, namun sayangnya ia tiba-tiba pingsan. Di malam itu juga, nampak Ars mendapatkan undangan dari Bupati Lemaire untuk berkumpul di istana Kandare. Karena ayahnya tak bisa pergi, jadi Ars pun memutuskan untuk menggantikan sang ayah. Singkat waktu, nampak sang MC dan dua bawahannya telah sampai di kota Kandare. Namun ketika akan memasuki gerbang, penjaga yang ada di sana malah tak percaya bahwa Ars adalah anak dari keluarga Loven. Melihat hal itu, jelas saja Res dan Charlotte langsung pasang badan, yang membuat si penjaga langsung terkejut karena orang yang ada di depannya ialah putri api dan dewa kematian dari Loven. Alhasil penjaga pun percaya dan langsung mengantar Ars ke ruang rapat. Namun tak lama kemudian mereka disambut oleh Menes Renard yang merupakan pengikut dari Bupati Kandare. Seperti biasa saat bertemu orang baru, Ars pun langsung melihat statistiknya. Diketahui jika Menes memiliki nilai yang cukup tinggi dan tampaknya ia serba bisa mengerjakan semua dengan sempurna. Karena Menes mengetahui prestasi yang dimiliki Res dan Charlotte, jadi ia pun mengajak mereka untuk bergabung dengannya. Terlebih lagi kehidupan di istana sangat enak bagi mereka. Mendengar hal itu jelas saja Res dan Charlotte langsung menolaknya, karena mereka sudah berjanji untuk setia seumur hidup pada keluarga Loven. Singkat waktu, Ars mulai memasuki ruang rapat, dan dirinya pun dibuat gugup karena di hadapannya ada dua pemimpin dari wilayah lain. Terlebih lagi mereka sepertinya tak menghiraukan kedatangannya. Namun untungnya, salah satu pemimpin dari wilayah Khmer yang bernama Klar Orsolo menyapa Ars, dan ternyata Klar dulunya sering bermain dengan Ars waktu kecil. Ia juga memberinya kue agar sang MC tak tegang dalam pertemuan kali ini. Namun pemimpin yang satunya malah melotot yang membuat Ars semakin canggung. Tapi tak lama kemudian sang bupati Kandare yang bernama Lemaire Piles datang, yang membuat Ars dan dua pemimpin lainnya langsung memberi hormat. Seperti biasa, Ars langsung mengecek statistik milik sang bupati. Diketahui jika ia memiliki nilai keberanian yang cukup tinggi. Meski tak ada yang menonjol, namun statistiknya cukup seimbang. Dan jika diperhatikan, bagian statistik Lemaire yang kurang bagus dilengkapi oleh statistik milik Menes. Karena mereka saling melengkapi, sang bupati pastinya tak akan salah mengambil keputusan. Setelah itu Lemaire mengumumkan bahwa kabar pembunuhan sang gubernur akan memicu perang antar pewaris. Lemaire juga menegaskan jika ia akan memihak kepada sang kakak. Mendengar hal itu, Ars pun merasa jika dugaan sang ayah benar adanya. Karena ketiga pemimpin wilayah tak keberatan dengan keputusannya, Lemaire pun meminta mereka untuk mempersiapkan militer
populer karena ada rumor bahwasanya provinsi Sets akan memanfaatkan momen ini untuk menyerang. Setelah rapat selesai, nampak Ars menghela nafas karena ia sangat gugup. Namun secara tiba-tiba Lemmer datang menyapanya, yang membuat Ars terkejut serta meminta maaf karena tak menyadari keberadaan sang bupati. Lemmer pun langsung menenangkan Ars dan berkata jika ia sudah mendengar kabar tentang sakitnya Raven. Ia juga tak menyangka jika wilayah kecil seperti Rambek memiliki kekuatan tempur yang melampaui perkiraannya. Lemmer pun memuji Ars karena ia yang masih berusia 11 tahun datang sejauh ini demi mewakili ayahnya. Setelah menaruh harapan pada keluarga Loven, Lemmer pun nampak pergi dari sana. Namun tak lama kemudian, pemimpin yang melototinya tadi datang menyapanya. Dan ternyata pria itu bernama Haman Plate, pemimpin wilayah Tropiquista, sekaligus ayah kandung dari Lesia. Dan ternyata maksud Haman melototi Ars terus-menerus karena ia tak membalas surat dari putrinya. Hal itu pun membuat suasana hati sang putri menjadi jelek. Mendengar perkataan Haman barusan, Ars pun menyadari jika ia tak sempat membalas surat Lesia karena saat itu ayahnya tiba-tiba pingsan dan sekaligus ada kabar tentang gubernur yang terbunuh. Merasa bersalah karena telah mengabaikan Lesia, Ars pun berjanji akan membalas suratnya saat pulang nanti. Haman pun menyadari jika putrinya sangat menyukai Ars. Ia juga bercerita jika Lesia ialah anak yang cerdas. Namun karena ia jarang memperhatikannya, karena selalu mengurus pekerjaan dan peperangan, sehingga membuat sang putri merasa kesepian. Terlebih lagi banyak konflik busuk antar bangsawan yang membuat Lesia semakin gak nyaman. Oleh karena itu ia ingin putrinya bahagia. Haman pun meminta maaf karena perlakuannya tadi telah membuat Ars tak nyaman. Semua itu ia lakukan karena khawatir kepada putrinya. Ia juga menyadari jika Raven adalah kesatria yang kuat serta pemberani, dan jika ia menjodohkan putrinya dengan anaknya Raven, Haman pikir ia bisa mempercayakan putrinya dengan tenang. Dan saat mendengar jika Haman menitipkan anaknya, Ars pun berkata dengan tegas jika ia akan berjuang untuk membahagiakan Lesia. Mendengar hal itu Haman pun nampak senang dan meminta Ars mengunjungi putrinya di lain waktu. Singkat cerita, nampak Ars telah kembali ke rumahnya. Setelah memberi kabar pada sang ayah soal pertemuannya dan sang bupati, Ars pun terlihat sangat panik karena takut sang ayah akan marah karena ia telah berlaku seenaknya. Namun ternyata sang ayah sangat bangga karena Ars sudah tumbuh dewasa. Setelah itu Ars menulis surat untuk Lesia dan menjelaskan kenapa dirinya lama membalas surat. Ia juga menceritakan pertemuannya dengan sang calon mertua. Setelah menulis surat, nampak Ars mengingat janjinya dengan Haman yang membuatnya ingin memenangkan peperangan dan melindungi Lesia. Oleh karena itu ia pun mulai berlatih sangat keras hingga membuatnya jarang istirahat. Namun latihannya selama ini malah membuatnya semakin pesimis karena ia sama sekali tak ada kemajuan. Terlebih lagi ia gagal total dalam melakukan simulasi perang. Dan saat ada prajurit yang menghampirinya dengan sungguh-sungguh, Ars malah ketakutan dengan prajuritnya sendiri. Meski telah mempelajari banyak ilmu dari buku, namun karena kurang pengalaman jadi Ars tak bisa berbuat banyak. Ia juga menyadari jika di medan perang, Reis dan Charlotte pasti akan menolongnya. Namun jika ia tak bertambah kuat, maka kehadirannya hanya akan membuat mereka kerepotan. Meskipun prajuritnya sangat kuat, namun jika pemimpinnya tak bisa diandalkan maka semua itu akan sia-sia. Bersamaan dengan itu nampak Rosal tiba-tiba datang dan memberitahukan jika provinsi Sets telah menjalankan pasukannya ke wilayah Kamer. Lemmer juga sudah memberi perintah agar pasukan Loven segera berangkat ke sana. Diketahui jika wilayah Hammer merupakan daerah kekuasaan Tuan Clark, dan jika wilayah itu direbut, maka selanjutnya giliran Rambek yang akan menjadi sasaran. Karena kondisi sang ayah tak memungkinkan untuk turun ke medan perang, jadi giliran Ars yang harus menggantikan sang ayah. Dengan tubuh gemetar, sang MC akan memimpin pasukan dan meminta mereka bersiap untuk berangkat ke medan perang. Reed selalu meyakinkan Ars jika ia akan mempersembahkan kemenangan pertama ini untuknya. Namun saat mereka akan berangkat, Raven tiba-tiba datang dan ia tak akan membiarkan Ars yang sekarang untuk pergi ke medan perang. Karena saat ini dirinya yang akan pergi memimpin pasukan. Meski kondisi sang ayah tak memungkinkan untuk pergi, namun Raven rela mati demi melindungi Kabupaten Kanare dan wilayah Rambek. Meski Ars mencoba menjelaskan maksud dari Tuan Ars, namun Raven langsung menyuruhnya diam. Ars selalu berjanji jika ia akan memenangkan pertempuran karena ada Reis dan Charlotte di sisinya. Namun sang ayah kembali menjelaskan jika masalahnya bukan itu, melainkan karena sang MC belum memiliki wajah kesatria. Karena Ars belum paham akan hal itu, Raven lalu meminta bawahannya untuk membawa kriminal dari penjara bawah tanah. Diketahui jika kriminal itu bernama Balamoder yang memiliki kasus pembunuhan, pemerkosaan dan pencurian. Sang ayah yang belum sempat melakukan eksekusi karena sibuk perang dan jatuh sakit, jadi ia pun akan melakukan hal itu saat ini juga. Dan jika Ars tak gentar setelah melihat kematiannya, maka Raven akan mengakui jika Ars memiliki wajah kesatria. Dan sesaat kemudian
Awalnya Ars berusaha tenang dengan apa yang terjadi barusan. Namun di saat melihat darah itu terus-terusan mengalir, Ars pun sesak nafas dan pada akhirnya ia muntah-muntah. Sang ayah kembali menjelaskan bahwa di medan perang, Ars akan melihat kematian secara terus-terusan. Dan jika ia gentar hanya karena hal ini, maka Ars tak akan bisa memimpin perang. Dan pada akhirnya, Raven lah yang memimpin pasukan saat ini. Melihat ketiga bawahannya menghampiri Ars, Raven lalu meminta mereka untuk membiarkannya. 僕は本当に未熟者だ。